Biasanya gimana? Nah, Jaringannya nggak stabil juga ya. Nah, ini udah kan? Nah, Selamat siang. kami Dari kelompok 7 ingin ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Manajemen Relationship Theory. Anggota kelompok kami yaitu saya, Ananda Nela Mardina, lalu ada Sinta Nurhalistin, dan ada Syarifah Sabila. daftar isi, latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, teori dan konsep yang digunakan, metode, triangulasi, hasil penelitian dan kesimpulan, dan contoh kasus. Yang pertama kami akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang dari jurnal yang kami ambil, menurut Kriantono dalam urutan dan Yulianita 2017 mengemukakan bahwa teori manajemen relasi merupakan pusat atau inti dari public relation dikarenakan membahas proses manajemen relasi antara sebuah organisasi dan internal maupun eksternal. Teori manajemen relasi juga dikenal dengan Organization Public Relationship atau OPR. Menurut Priyantono dalam Rahmaningsi dan Harahap 2022, OPR ini dimulai dari paradigma co-kreasional yang menganggap komunikasi digunakan untuk menstimulasi publik, bersama-sama menciptakan makna diatomi dan menekankan dalam membangun relasi dengan semua publik. Terdapat 10 prinsip untuk membangun relasi menurut teori manajemen relasi Ledingham dalam Kriantono 2014, yaitu pertama, fokus untuk membangun relasi. Kedua, relasi dikatakan halal apabila pihak organisasi dan publik diuntungkan dengan tujuannya tercapai. Ketiga, OPR bersifat dinamis sehingga selalu berubah setiap saat. Keempat, relasi didorong oleh kebutuhan dan keinginan organisasi dan publik. Kelima, manajemen OPR yang efektif akan meningkatkan pemahaman dan keuntungan dari organisasi dan publik. Keenam, keberhasilan OPR diukur berdasarkan kualitas dari relasi, bukan hanya dari produk dan penyebaran pesan aja. Yang ketujuh, komunikasi merupakan alat strategi manajemen relasi. Tetapi komunikasi tidak dapat menjaga relasi jangka panjang tanpa diiringi perilaku organisasi. Lalu selanjutnya ada OPR dipengaruhi oleh sejarah relasi, sifat interaksi, serta frekuensi pertukaran dan resiprositas atau timbal balik. Kesembilan, OPR ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, antara lain relasi personal, yaitu interaksi personal antara perwakilan organisasi dan anggota publik. Relasi profesional, yaitu interaksi yang terjadi karena alasan keprofesionalan, serta relasi komunitas, yaitu relasi yang didasarkan persepsi bahwa organisasi mendukung kepentingan komunitas, baik bersifat simbolis maupun perilaku. Dan yang terakhir, ke-10, ada penciptaan relasi dapat terjadi dalam berbagai aspek kajian dan praktek public relation. Untuk slide berikutnya ada perumusan masalah.
Apa itu? Apa itu? Rumusan masalah yang pertama. Latar belakang. Itu yang tadi latar belakang. Lanjut. Apa itu manajemen relationship teori? Dan kedua, bagaimana implementasinya di perusahaan? Tujuan penelitian menganalisis implementasi praktik media relation pada instansi pemerintahan. Menjelaskan bagaimana praktisi kehumasan menjaga hubungan baik dengan media. Penelitian ini ingin memahami bagaimana relasi antara organisasi dan media yang dibangun dan dipelihara dalam konteks instansi pemerintah. Berikutnya akan dibacakan oleh Cynthia. Metode ini menggunakan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang fokus pada pengalaman mendalam. Selanjutnya, triangulasi menggunakan triangulasi data. Triangulasi data dapat membantu peneliti untuk menemukan lebih banyak perspektif terkait suatu data yang ditemukan, menggunakan berbagai sumber data untuk mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif. Selanjutnya, Kesimpulannya, media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari dengan meningkatkan jumlah pengguna di seluruh dunia. Dampak media sosial terhadap masyarakat dan budaya tidak dapat disangkal dan juga membawa manfaat yang signifikan bagi dunia usaha. Dengan memanfaatkan pemasaran media sosial, bisnis dapat menjangkau khalayak yang lebih luas, meningkatkan kesadaran merek dan keterlibatan dengan pelanggan mereka pada tingkat yang lebih. Contoh kasus dari hasil penelitian mengenai peranan public relation dalam mempertahankan eksistensi Ramayana, penelitian menarik kesimpulan bahwa Ramayana merupakan salah satu department store yang berdiri selama 41 tahun untuk mempertahankan eksistensi di kalangan masyarakat yang dibutuhkan peranan public relation, yaitu melakukan program kegiatan corporate social responsibility atau yang kita kenal CSR. Sebagai bentuk mendekatan dengan masyarakat, kegiatan CSR yang dilakukan tidak hanya melalui sumbangan, tetapi juga melakukan penyuluhan tentang bisnis, donor darah, dan sebagainya, kayak ngasih kartu, apa namanya? Kartu membership untuk pertahunan yang udah sering belanja. Bisa dilihat di situ. Gimana? Nggak bisa ya? Pikir-pikir. Jadi stop share dulu. Show meeting nggak sih? Coba. Kita lama-lamain. Tutup dulu deh. Sekian presentasi dari kita kelompok 7. Makasih. Makasih. terima kasih. Oke. Berapa ya? Kalau nggak dapet hampir 10 ya udahlah. Kayaknya dapat nggak sih sampai 10? Iya. Tadi kan emang cuma 1 menit doang. Iya. Dapat deh kayaknya ini mah. Udah ending dulu. End aja dulu ya. Makasih ya, Sin. Ngantuk kayaknya. Ya, terima kasih. Terakhir. Ya. Bye. Bye.